Selamat datang di Golden Life Podcast bersama saya Romi Muhammad Ramdhani dan rekan saya Bro Alexander Andri. Kami dari Golden Life Institute dan Segi Lima Event Organizer. Golden Life Podcast ini adalah episode yang ketiga. Kami sudah melalui 2 episode sharing bagaimana untuk bersama-sama meraih Golden Life. Ya bersama-sama dong ya Bro Alexander Andri ya. Masa masing-masing. Saya ingat dulu kata dosen saya ada prinsip maju dan tumbuh kembang bersama, bareng-bareng ya untuk mendapatkan kebaikan ya. Bagaimana kabar hari ini, Bro Alex? Luar biasa. Luar biasa kabarnya ya. Iya. Di pertemuan yang kedua terakhir kita bahas apa ya sebentar? Oh iya, saya ingat. Di pertemuan kedua itu kita bahas tentang pilihan, bahwa ketika ada orang tuh punya pilihan untuk menyeimbangkan, mengharmonikan antara keluarga, antara relasi, antara finance. Terakhir itu betul kan ya? Iya, betul. Oke. Gimana tuh lanjutannya? Kita mulai bahas nih. Pendengar dan audio semua juga mungkin ada yang menanti lanjutannya. Apakah ada saran, apakah ada tips untuk prioritas dari urutan keharmonian itu? Itu gimana sebenarnya? Bro Alex, silakan. Kalau soal oke. Jadi kemarin kita bahas tentang keluar dari comfort zone. Oke. Nah, keluar comfort zone. Ya, keluar dari area nyaman, karena setiap orang kan ada di kondisi nyamannya masing-masing, setiap orang berbeda. Nah, tapi setiap orang itu membentuk yang namanya area nyaman. Ya, itu sebenarnya tidak ada, tapi ada secara psikis, secara pikiran. Ya, area di luar comfort, jadi area nyaman adalah area di mana dia nyaman, tapi area di luar area nyaman itu ya tidak nyaman. Menakutkan karena belum ada petanya. Jadi Bro Alex, maaf saya potong. Oke. Orang-orang mungkin bisa jadi nggak sadar bahwa dirinya sudah berada di atau terjebak di zona nyaman. Ciri-cirinya adalah terjebakan itu ketika enggan keluar dari pola kehidupan sehari-hari, gitu mungkin ya? Gini. Cirinya tuh orang-orang biar aware. Contoh simpel ya. Kalau kita ngelihat, jadi cara bereaksi setiap orang aja udah jelas berbeda. Misalnya, Bro Romi, kalau 1 meter dari Bro Romi ada kodok, apa yang Bro Romi lakukan? Saya memilih untuk diam, tetap ngobrol dengan Bro Alex di sini. Nah, tapi ada orang yang ngelihat kodok lompat loh. Iya. Ngikutin kodoknya maksudnya Bro, lompat bareng gitu. Nah, lompatnya betul, ada yang nangkep kodoknya karena dia penangkap. Oke. Bro Romi gimana? Apakah akan ikut menangkap kodok seperti dia? Tapi jadi keingetan, Bro Alex, ini saya jadi cerita dulu nih. Saya nggak tahu gimana nih awalnya ya Bro Alex ya. Pas kelahiran anak kedua itu, mohon maaf, saya tidak mau menjadi menggiring pendengar ke mistis juga ya, tapi tiba-tiba ada kodok di kamarnya Bro. Ini jauh dari sawah, maksudnya nggak ada hujan, tiba-tiba di kamar tuh ada kodok. Dan 2 kali di tempat tinggal yang di sini dan tempat yang lain. Ini saya bingung, ini kok bisa? Akhirnya yang itu saya tangkap Bro. Jadi saya bawa tempat kotak gitu ya, diam-diam saya jatuhkan dari atas agar menutup. Soalnya kalau tangkap larinya itu loncatnya cepet banget. Ya, mohon maaf, cerita sekilas itu jadi keingetan soalnya ngomong kodok. Oke, lanjutkan tentang pilihan punya kodok, Bro. Tadi, oke, pilihan bukan punya kodok, ada kodok ya, ada pilihan. Itu gimana tuh konteksnya? Nah, jadi maksudnya ada orang yang Bro Romi memilih dia, ada orang yang memilih mendekati si kodok, ada orang yang menjauhi kodok. Oke. Ya, jadi reaksi orang kok beda-beda. Itu kan tergantung yang namanya comfort zone, area nyaman. Gimana dengan kecoa? Gimana dengan tikus? Gimana dengan ular? Kalau orang yang seneng ular, atau tangkap ya? Ular, wah ditangkap itu ada ular. Kalau kita lompat-lompat, kalau nggak biasa dengan ular.
Iya, iya. Ya, itu area nyaman. Gimana dengan kita berdiri di depan kita itu ada kolam yang 3 meter dalamnya. Bro Romi gimana? Ada kolam yang 3 meter. Apa yang Bro Romi pikirkan? Apa ya? Ya biarin aja ada kolam sih kalau saya maksudnya posnya lagi ngobrol ya. Kecuali kalau memang niat saya berenang ya, Bro Alex ya. Ya berenang aja. Karena pas saya bisa berenang, kita jadi yang nggak masalah. Mungkin tapi bisa jadi reaksinya berbeda ketika ada orang nggak bisa berenang ya. Nah, Maksudnya ke sana kan ya? nggak usah saya lanjutkan. Iya. Nah, jadi itulah yang namanya comfort zone. Oke. Ya, jadi setiap orang berbeda. Buat orang yang nggak bisa berenang itu menakutkan. Apalagi di jalan setapak yang lebarnya cuma 20 cm, ya sepanjang 100 meter, kanan kirinya kolam yang dalamnya 3 meter. Oke. Ya, buat orang yang nggak bisa berenang itu menakutkan. Ya. Nah, sekarang gimana caranya keluar dari comfort zone tadi? Itu mungkin topik lain ya, nanti kita bahas ya. Sekarang dari comfort zone itu, kalau yang namanya sukses itu adalah keluar dari zona nyaman kita. Oke. Sukses itu keluar zona nyaman ya. Betul. Nah, tapi untuk keluar dari zona nyaman harus ada alasan. Kenapa kita harus keluar? Kenapa saya harus keluar dari zona nyaman? Harus ada alasan, harus ada tujuan. Tujuannya harus jelas. Tujuan yang jelas, yang clear, maka itu tujuan yang spesifik itu bisa dibikin strateginya untuk mencapai tujuan. Oke. Contoh yang gampang. Kalau misalnya tujuannya untuk kita tidak takut lagi dengan kolam yang dalamnya 3 meter, ya belajar berenang. Ya. Belajar berenang jangan ada 2 cara, nekat jebur gitu. Nanti juga kalau ada antara 2, tenggelam atau selamat. Jebur, nanti juga ngambang ya Kang ya. Banyak tuh ya kejadian seperti itu. Gimana caranya bisa sukses di saham? Nyebur aja. Hilang kan uangnya. Jadi itu namanya nekat. Nekat, oke. Jadi mengalahkan ketakutan adalah action gitu. Actionnya gila langsung. Nah, jadi itu nggak salah, nggak benar gitu. Cuma itu keterlaluan, namanya nekat. Nah, actionnya gimana? Betul, cara mengalahkan ketakutan adalah action. Action kills fear kan? Mengalahkan ketakutan. Nah, sekarang actionnya kecil-kecilan dong. Small test dulu. Jadi coba dulu yang airnya semata kaki dulu. Ya. Nanti udah mulai terbiasa main-main di air setiap hari, coba yang selutut. Nah, udah nyaman dengan selutut, coba tiduran di air. Tahan napas, coba rasain bisa ngambang nggak? Dengan air yang cuma selutut. Kalau mau coba tenggelamin badan. Kalau tenggelam kan tinggal berdiri gitu. Dengan santainya. Nah, kalau udah biasa coba yang sepinggang. Nanti coba belajar main batu-batuan. Saya dulu belajar main batu-batuan, lempar ke bawah, coba ambil. Ya, tahan napas, coba tenggelamin badan, main-main. Apalagi kalau ada pelatih. Udah gitu coba belajar ngambang. Udah gitu belajar meluncur, belajar gaya pakai gaya. Udah gitu belajar nafas. Bisa bolak-balik akhirnya. Kalau perlu ikutan klub. Nanti lama-lama bisa yang dalam. Ada teman-teman ya untuk seperjuangan situ ya kalau di klub ya. Nah, kalau betul ada teman lebih seru ya, apalagi ada pelatih. Akhirnya latihan berenang 2 km setiap hari, 3 kali seminggu. Nah, sekarang balik lagi. Tadi kan takut ya jalan di jalan setapak yang 100 meter, kanan kirinya 3 meter. Sekarang setelah melalui tahapan-tahapan tadi, apakah masih takut kalau jalan? Orangnya masih sama loh. Lebih berani sih kalau udah tahap-tahap itu ya. Malah pengen berenang. Kalau ketemu air yang 100 meter pun mungkin nggak takut sekarang. Iya, sekarang mungkin jadi kalimatnya berbeda. Segitu doang, mungkin gitu ya. Nah, itu yang namanya sukses ya. Jadi sukses itu adalah keluar dari zona nyaman sehingga membentuk zona nyaman yang baru. Oke. Ya, makin luas di area tersebut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang keluar dari zona nyaman. Pertama harus punya tujuan yang jelas. Nah,
tujuan yang jelas itu adalah tujuan yang dideskripsikan dengan jelas, bisa dideskripsikan. Kalau bisa dideskripsikan berarti jelas. Bisa didoakan tujuannya itu artinya jelas. Oke. Pengen punya uang, iya. Berapa kan gitu ya? Tambahin deh Rp1.000, itu kan punya uang. Uang, iya, uang juga. Iya, betul. Iya. Oke. Nggak cukup. Nah, maunya berapa yang banyak? Yang banyak itu berapa? Ya udah 2.000. Kurang ya, berapa angkanya? Iya. Betul. Nah, kalau angkanya jelas, maka bisa dicari, bikin step-nya. Iya. Ya, step-nya bisa dicapai dalam 1 bulan, bisa dicapai dalam 1 tahun, mungkin butuh 10 tahun. Tapi selama goal-nya jelas, step-nya bisa dibuat jelas. Selama step-nya jelas, kita bisa action sedikit demi sedikit. Ya, kita nggak bisa lompat 2 meter, ke lantai 2 langsung. Tapi kalau kita bisa bikin anak tangga yang 20 cm per anak tangga, bayi juga bisa, yang bisa merangkak ya. Iya. Ya, Paham. nyampe ke lantai 2. Nggak usah orang hebat. Yang penting goal-nya jelas, step-nya jelas menuju tujuan tadi. Oke. Tujuannya dulu. Karena kita bisa terjebak di tujuan. Kalau tujuannya cuma uang. Padahal uang cuma alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan kita yang sebenarnya? Apa tuh, Kang? Kalau saya belajar dengan istri saya, ya dengan Sis Rina, itu saya selalu 6 bulan sekali duduk bareng ya untuk menggambar di 6 area kehidupan. Nomor 1 area spiritual, nomor 2 area keluarga, nomor 3 area keuangan, 4 area kesehatan, 5 area mental, ya, dan pendidikan juga ya, itu masih area mental. Mental kan pikiran ya sebetulnya. Yang ke-6 area sosial. Ya, di situ termasuk budaya. Nah, di 6 area itu saya rutin untuk gambar gitu. Kalau saya masukin angka 100 spiritual. Nah, spiritual yang sempurna menurut saya apa? Itu harus dideskripsikan dengan jelas. Kenapa susah orang tumbuh di spiritual? Karena nggak jelas. Cuma pengen tumbuh di spiritual. Tapi nggak ada step-stepnya untuk mencapai pertumbuhan. Oke, spiritual yang ideal buat saya apa? Misalnya lebih bersyukur, lebih bahagia, bisa selalu hadir di kondisi saat ini, bisa menikmati. Nah, harus jelas kan? Nah, sekarang saya ada di tahap berapa nih? Kalau diangkain dari 0 sampai 100, misalnya baru di 50, ya nggak apa-apa. Nah, goal-nya tahun ini mau berapa? Mau naik, mau 60. Nah, 60 itu kriterianya seperti apa? Nah, bisa bikin step-nya kan? Area keluarga buat saya yang namanya keluarga ideal itu seperti apa? Keluarga ada 2 ya, ada relasi dan kondisi. Ya, relasi dengan pasangan, relasi dengan anak-anak. Nggak ada yang sempurna, tapi kita nggak bisa deskripsikan yang namanya relasi yang sempurna itu seperti apa. Oke. Paham. Ya, keuangan juga sama. Di keuangan ada 3 yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah tentang kalau yang bekerja karir, yang nggak bekerja usaha sendiri ya berarti bisnis ya, atau usaha sendiri, usaha. Nah, yang kedua tentang gimana mengelola keuangan. Jadi beda, yang karir atau bisnis itu mendapatkan uang, sekarang gimana cara mengelola. Karena uangnya bisa dapat sama, tapi cara mengelolanya beda. Yang satu bangkrut, yang satu maju. Iya, oke. Nah, itu cash flow. Jadi gimana cash flow itu selalu positif terus-terusan. Sebenarnya simpel. Pendapatan 100, pengeluaran 80 pasti positif. Oke. Nah, itu tentang cash flow. Yang ketiga adalah tentang gimana menanam kelebihan tadi dalam bentuk pohon uang, investasi. Oke. Nah, di investasi ada tiga lagi nanti, bisnis, ya di bisnis yang lain diinvestasikan, atau di properti atau di paper asset. Ya itu satu-satu bisa kita bahas nanti. Betul, tema tersendiri ini. Tema tersendiri itu karena itu mendalam itu. Saya review dulu.
Ini bisa jadi pendengar kita kepalanya panas nih, Bro Alex nih. Sebentar, Iya. para pendengar semua audiens, ini jadi nyambung dari bahasan episode kedua. Ketika itu ada tujuan itu bahwa kehidupan di episode kedua kita sepakati bahwa bukan sekedar uang. Karena lagi-lagi kalau hanya sekedar uang kita akan mudah digantikan. Tapi kita perlu pembeda. Tujuan hidup itu ketika dilihat adalah kesuksesan yang dapat jadi keluarga, terkait keluarga, relasi, lalu juga spiritual. Lalu kemudian saya bertanya kepada Bro Alex, mungkin nggak semuanya seimbang, harmoni? Yeah. Kok ternyata, aduh, jadi kayak Sri Mulat nih, oke, plesetan. Nah, itu pilihannya sebagaimana, sejauh apa kita mampu mendeskripsikan secara jelas apa itu keluarga, ya, ingin seperti apa, spiritual ingin seperti apa, relasi seperti apa. Begitu tergambarkan oleh masing-masing keluarga, tahapannya akan lebih tergambarkan. Jadi kalau ketika pertanyaannya bisakah harmoni, bisakah seimbang, pertanyaan lanjutnya muncul, bisa nggak dideskripsikan? Itu mungkin Bro Alex kan ya? Betul. Karena bisa jadi yang ingin dicapai tiap keluarga, bukan bisa jadi, pasti beda Bro ya. Betul. Pasti beda kan setiap keluarga ini yang ingin dicapainya. Karena keinginannya beda ya. Betul. Karena itu tadi kan kalau Bro Alex cerita setiap 6 bulan sekali bertukar pikiran dengan istri. Nah, silakan juga mungkin yang sudah berumah tangga, berkeluarga, ngobrol dengan pasangannya. Kemudian juga kalau anak berbicara dengan orang tua ya mungkin Bro ya, tentang apa harapan dan sebagainya yang dicapai gitu. Karena kan perlu support. Bener ya, tanggapannya betul. seperti itu Karena ya. dengan orang tua bisa bikin rapat keluarga yang teratur. Itu topik lain nanti. Ini jadi kalau pendengar nanti kepalanya nyut-nyutan, itu artinya ada koneksi neuron yang tumbuh ya. Ada ya, betul. Gitu. Ya ini semua pertanyaan yang tadi nih tercipta itu gara-gara Bro Romi. Nanya tentang mungkin gak seimbang. Jadilah jelimet seperti ini. Ya Tuhan, semoga mau pencerahan ya pendengarnya jelimet. Ya, jadi benar para pendengar dia seperti tadi, seandainya mungkin seimbang, jawabannya adalah mungkin nggak terlihat. Nah, ini bisa jadi pertanyaan dari bahasan tadi. Setiap keluarga akan berusaha mendeskripsikan secara detail tiap tahapannya, baik itu keluarga yang baik, lalu spiritual yang baik, finansial yang baik. Pertanyaannya bisa jadi muncul gini Bro Alex. Ini ada step-stepnya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sudah mencapai 50%, 100%, atau bahkan baru 20%? Ini wawasan atau pedomannya dari mana nih Bro? Oke, itu sebenarnya ada topik khusus di seminar kita Ultimate Power. Oke, Ultimate Power ya? Dibagi dua. Ultimate Power itu ada Ultimate Power Seminar, jadi versi singkatnya, ringkasannya lah. Nah, ada versi mendalamnya. Versi mendalamnya itu sebenarnya gabungan dari 5 jenis seminar yang saya gabungkan cuma dalam 2-3 hari, tergantung kedalaman pembahasan. Oke. Harusnya itu 15 hari kalau mau beres. Waduh! 15 hari? 15 hari 24 kali 15 atau berapa waktunya berapa lama Bro? Ini salah satunya adalah namanya Golden Gate Teknologi. Jadi Golden Gate Teknologi itu yang ditanyakan sama Bro Romi. Jadi gimana step by step-nya untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau di seminar yang versi pendek ya, itu kita mulai belajar menetapkan tujuan. Jadi apa sih yang namanya prioritas, tiap orang boleh beda. Oke. Ya, ada yang menurut mereka yang penting tuh apa aja sih? Pokoknya jelas dulu apa yang pentingnya, setelah itu kita jabarkan. Yang dimaksud dengan spiritual itu kan setiap orang beda-beda ya. Nah, menurut Anda, menurut saya, spiritual yang ideal itu seperti apa? Itu harus digambarkan, dijabarkan. Keuangan juga, kita kalau ngomong keuangan, kenapa orang banyak masalah dengan keuangan? Masalah muncul, ya semua kita pernah ngalamin ya. Nah, semua orang punya masalah itu saat tidak jelas. Itu. Karena tidak jelas, kita tidak action, kita tidak pernah memeriksa. Jadi gini, kalau kita lagi jalan-jalan nggak punya arah, jadi wajar kalau kesasar. Tapi kalau arahnya jelas, kesasar kita tahu. Dan kita bisa cepat sekali memperbaikinya. Karena sudah kita menetapkan tujuan yang jelas, yang dideskripsikan dengan jelas, yang spesifik,
maka sekarang kita mudah sekali untuk bikin how to-nya. Jadi Ya. how to itu mudah kalau tujuannya jelas. Nah, how to-nya dibuat, kalau ternyata how to-nya juga salah, mudah memperbaikinya. Karena kok menjauh dari tujuan ya, maka Ya. kita mudah dikoreksi. Kita lakukan tracking, monitoring di situ. Selama petanya jelas itu ya, Bro Selama ya, petanya awalnya. jelas, selama strateginya jelas. Kalau petanya jelas, kalau tujuannya jelas, kita bisa bikin peta yang jelas. Ya, ya. Oke, Ya, kalau tujuannya. peta itu satu mindset, kita bisa cari jalan yang lain. Ya, oke. Nah, jadi buat para pendengar yang mungkin punya pertanyaan sama-sama saya, bagaimana menentukan udah sampai 0, 50, 100? Jawaban sederhananya adalah itu akan tergantung prioritas Anda apa saja yang dicapai. Ya, Betul. nanti jawaban lebih detailnya karena butuh waktu 2-3 hari ya pelatihan Ya. yang Jadi itu tuh kita ya. bisa bahas khusus nanti yang poin tentang penetapan strategi. Oke, baik, Ya, betul. mungkin sesi tersendiri ya. Oke, baik. Nah, Bro, lagi nih Bro, tadi ada pertanyaan. Kita membahas bagaimana sukses itu adalah keluar dari zona nyaman. Sehingga Oke. membentuk pertanyaannya bisa muncul, zona nyaman ini sebaiknya atau sarannya berapa lama sekali untuk membuat zona baru? Karena jangan-jangan udah setahun itu jadi zona nyaman baru nih Bro nih. Ya kan? Iya, iya. Gimana Bro? Gimana Mhm. Bro? Itu nyambung dengan pertanyaan Bro Romi yang minggu lalu tuh, yang tentang Bro Romi ngomongin, boleh nggak sih saya sekali-kali santai? Iya, Kayaknya iya. kalau di quote itu dipaksa untuk kita tuh tumbuh gitu. Iya, iya. Gimana Bro? Nah, Boleh. Ada nggak? dua-duanya benar itu, nggak ada yang salah. Jadi semuanya relatif. Jadi terlalu dipaksa tumbuh, sebenarnya gini, sebenarnya kita itu nggak bisa berhenti tumbuh. Karena memang kodrat manusia adalah untuk tumbuh. Kalau nggak tumbuh meninggoy ya kalau anak muda sekarang bilang ya kan ya. Meninggal Iya, lah ya. Oke. betul. Hanya benda mati yang tidak tumbuh. Iya. Oke. Meja kita itu saya lihat meja saya ini di depan saya ini nggak tumbuh-tumbuh. Karena benda mati. Tapi tanaman di depan rumah saya itu tuh selalu ada tumbuh, berkembang gitu. Jadi semua kodratnya yang namanya makhluk hidup itu adalah bertumbuh dan berkembang. Jadi emang sudah sewajarnya kita untuk terus tumbuh. Nah, hanya yang mengganggu adalah pertumbuhan yang tidak seimbang. Oke. Nah, kalau Bro Romi atau saya lah ya, kita semua, kalau kita selalu setiap hari tumbuh di 6 area kehidupan, apa kita nggak bahagia? Ya. Kalau prinsipnya sih selarasnya lebih bahagia ya. Karena Seimbang. karena ada yang ingin dicapai itu, pencapaian di situ ya. Oke. Ketidakseimbangan itulah yang bikin masalah. Nah, tadi apa poin yang Bro Romi mau tekankan? Ketika tadi kita kan keluar dari zona nyaman nih, Bro Alex nih. Lalu kita menjalani kehidupan baru dengan zona baru. Waspadanya kita terjebak lagi ke zona nyaman yang selanjutnya karena sudah menjadi pola. Nah, biasanya itu berapa lama atau ciri-cirinya apa? Kita sudah berada dalam zona nyaman lagi sehingga perlu ganti zona lagi gitu. Oke, saya share screen ya. Silakan Bro. Moga-moga ada ini jawabannya. Semoga ada. Wah, ada virus. Nah, tadi udah kita bahas ya tentang apa itu real sukses. Uang memang perlu, tapi uang itu cuma alat. Ya. Alat untuk memenuhi keseimbangan. Jadi, apa arti sukses? Kalau di buku Sinergi 3 Otak itu ada tuh. Tinggal dijawab apa aja sukses tuh, yang mau suksesnya, hal-hal penting menurut kita apa aja. Dan di buku itu jangan kaget ya, saya nggak salah tulis tuh. Sukses itu harus serakah. Oke, sukses Jadi, itu harus serakah. serakah itu maksudnya tanda kutip ya, serakah seimbang di semua area kehidupan yang penting menurut kita. Oke. Jadi yang tadi gitu, mau sukses di keluarga dan keuangan mau, tapi fisiknya gagal. Kita kena diabetes, kita kena serangan Aduh, jantung, kita kena stroke, jadi nggak bisa jalan lagi. Mau seperti itu kan enggak gitu. Ya, kan. atau keluarga sukses, fisik sehatnya luar biasa, wah gitu. Tapi nggak punya uang, utang di mana-mana, kan nggak enak juga. Ya.
Ya nggak bisa menjamin keluarga gitu. Atau fisik, finansial sukses, mental oke, sosial teman banyak, keluarga berantakan, kan nggak enak juga. Ya, jadi apa yang penting menurut kita, kita harus sukses itu serakah, tapi untuk serakah harus tahu apa yang penting menurut kita. Ya, Oke. serakahnya serakah tanda ini ya, nah, itu hanya untuk menarik perhatian. Nah, supaya bisa terus-menerus keluar dari zona nyaman, kita harus punya kebiasaan baru, kebiasaan yang membuat kita mudah untuk keluar dari zona nyaman tadi, untuk punya keinginan untuk terus-terusan sukses. Karena Oke. sukses itu bukan berhasil, tapi sukses kalau berhasil itu hasil ya. Jadi hasil itu nggak pernah bisa ditentukan, itu kondisi luar. Tapi sukses itu adalah kondisi dalam, Oke. internal, bukan eksternal. Nah, kondisi dalam berarti ada dalam kontrol kita semua. Ada dalam kontrol Anda. Nah, sukses yang kita maksud makanya perlu yang namanya kontrarian. Hmm. Ya, kontrarian itu artinya berbeda. Saya ambil dari istilah, kita pernah bikin kelas, investasi. Di kelas investasi ini tadi saya, cerita ya di sukses keuangan misalnya, itu ada 3 kan, ada 3 poin. Poin pertama adalah tentang, apa tuh, tentang karir atau usaha atau bisnis. Nah, poin kedua adalah tentang cash flow, tentang mengelola keuangan. Yang tadi tentang mendapat, sekarang tentang mengelola. Yang ketiga adalah tentang investasi. Nah, sekarang satu-satu nih kita bahas secara simpel ya. Siap. Yang tentang mengelola tentang bisnis. Apa itu karir deh, karir dulu ya. Apa itu karir? Jadi karir yang kontrarian, yang berbeda, yang kontra yang berbeda dari pandangan umum. Jadi berkarir itu bukan sekedar cari uang. Tapi berkarir itu adalah kalau kita dapat 1x, kita kasih ke bos kita 10x. Jadi kalau kita karena karyawan di mana-mana banyak. Kalau bos membayar kita 1.000 dan kita membayar hasil dari yang kita kerjakan tuh memberikan 1.000 lagi, itu artinya plus-plus. Nggak ada untungnya. Tapi kalau bos ngasih kita 1.000 dan kita ngembaliin hasil dari kerja kita adalah 500, maka bos kita rugi 500 gara-gara mempekerjakan kita. Tapi kalau kita dibayar 1.000 dan kita mengembalikan 10.000, maka kita akan dipertahankan oleh si bos. Karena gara-gara mempekerjakan kita, si bos gratis sebenarnya mempekerjakan kita. Plus 9.000 tuh. Jadi bos butuh orang kayak kita 10, 100, 1.000, makin banyak makin menguntungkan. Nah, apakah kita karyawan atau kalau berkarir, apakah kita orang yang menguntungkan atau merugikan? Atau cuma sekedar plus-plus, istilahnya hitungan. Ah, gua dibayar segini, ya udah gua kerjain segini. Tapi kalau berkarir, habis-habisan. Kita dapat 1, kita kasih 10, kita kasih 100. Maka itu kita akan jadi yang namanya kontrarian atau unik, berbeda. Maka kita akan jadi orang yang nggak ada di luar. Sulit sekali cari penggantinya. Waktu orang mengeluh orang karyawan seperti itu kalau sampai keluar atau dikeluarkan menyesal yang mengeluarkannya. Nah, ada lagi bisnis sekarang. Bisnis yang kontrarian apa? Bisnis kalau di Golden Life kita menerjemahkan bisnis adalah mesin transfer benefit. Nah, saya tutup dulu ya biar kita bisa ngobrol ya. Jadi bisnis adalah mesin transfer benefit. Bisnis yang komoditas adalah bisnis yang pengen untung. Ya semua bisnis betul, bisnis dibuat untuk kalau nggak untung ya gimana gitu ya, nggak gimana mau hidup. Tapi bisnis yang cuma sekedar uang, sekedar profit, itu membosankan. Itu komoditas. 1.000 pebisnis yang lain yang jenisnya sama, semuanya selalu ngomongnya profit. Ya, kita kalau di konsultasi bisnis, selalu masalahnya adalah tentang profit. Ya, selalu yang diobrolin itu. Ya, mungkin kita akan bahas khusus nanti ya tentang konsultasi bisnis. Nah, jadi apa bisnis yang kontrarian? Bisnis yang kontrarian adalah bisnis adalah mesin transfer benefit. Selama bisnis itu masih mentransfer benefit, waktu pelanggan, customer kita, klien kita memberi 10, kita kasih ke dia 100, 1.000,
maka bisnis yang seperti itu masih akan terus dibutuhkan. Jadi bisnis adalah mesin untuk mentransfer benefit. Ya, fokusnya customer, bukannya profit. Benefit ini kalau diterjemahkan apa, Bro? Benefit ini. Kenapa? Benefit ini kalau benefit apa saja? terserah. Itu bisa kalau saya bisnis training, ya, kalau saya bisnis sebagai konsultan perusahaan atau konsultan pendidikan atau apa gitu, maka fokus saya adalah gimana supaya customer saya atau klien saya itu lebih profit, lebih menguntungkan bisnisnya. Gimana dia lebih nyaman, lebih stabil secara keuangan, marketingnya makin berkembang, penjualannya makin meningkat, profitabilitasnya makin meningkat, makin mudah mencapai impian-impiannya. Jadi fokus saya adalah fokusnya customer, bukan saya. Bukan apa yang saya dapat dari dia, tapi apa yang dia dapat dari saya. Berarti benefit itu peningkatan customer dalam segala hal ya, Bro ya? Betul. Dan saya mengarahkan customer, bukan customernya seperti saya bukan mengharapkan sekedar profit. Saya desain customer saya juga bukan fokus untuk sekedar profit, tapi gimana dia memberi profit ke customernya dia, maka bisnis dia akan booming. Dia akan jadi unik, dia akan jadi kontrarian, bukan bisnis yang murahan, yang komoditas. Karena pesaing dia 1000 pesaing dia di luar sana, semuanya berpikirnya sama, profit. Nah, itu bisnis ya. Jadi itu dua area gitu. Cash flow kayaknya udah kita bahas ya, simple ya. Cash flow kalau pendapatan saya 100 ya, pengeluaran saya 80, maka akan plus 20. Nah, gimana selalu begitu dapat penghasilan, kita rencanakan gimana pengeluarannya. Bukan sama terus gitu. Waktu penghasilannya turun jadi 50 gimana? Nggak apa-apa, penghasilan naik turun biasa. Tapi waktu 50 pengeluaran juga harus turun. Kalau enggak akan terjadi minus. Ya, cash flow harus selalu positif, itu kontrarian. Ya, jadi direncanakan, pengeluaran itu direncanakan, dibudgetkan, dianggarkan. Jadi perlu bikin anggaran. Itu yang namanya kontrarian. Jadi merencanakan pengeluaran. Hanya beli, hanya keluarkan uang sesuai anggaran. Dan selalu anggarkan untuk nabung. Kenapa? Karena selama kita terus nabung, kita terus berinvestasi, maka keuangan akan makin berkembang. Nah, yang ketiga, yang terakhir, tentang investasi. Investasi bisa 3 di bisnis yang lain. Ya, kalau kita udah punya uang, maka kita perlu investasi di bisnis. Ya, tapi nggak bisa cukup bisnis, karena bisnis bisa naik turun ya. Kita harus taruh 3 pilar sehingga kuat, kayak meja, minimum 3 lah. Kalau 2 kan susah ya berdirinya meja. Yang kedua di properti, yang ketiga di paper asset. Nah, yang termudah adalah paper asset. Nah, prinsip investasi adalah profit di muka. Yang kedua zero risk. Apa itu? Yang ketiga passive income. Apa, Bro? Kenapa? Kan tadi investasi itu untung di muka, zero risk ya. Zero risk itu sederhananya apa, Bro? Zero risk itu resikonya 0. Oke, resiko 0 ya. Ya. Apa, Bro, tadi kalau yang ketiga? Yang ketiga adalah menghasilkan passive income. Passive income. Income yang kita dapat walaupun ini. Nah, gimana caranya bangun sistem? Sistem. Ya, sistem sehingga kita bisa, ada kita nggak ada kita, bisnis terus menghasilkan. Iya. Jadi saya tangkap ketika diawali pertanyaan zona nyaman itu bisa keluar. Nanti kalau saya miss tolong di itu ya, kasih tambahan Bro ya. Zona nyaman itu bisa keluar. Pertama, perlu dipastikan kita berpindah menjadi kontrarian, menjadi berbeda untuk menjadi sukses itu. Bisa nanti geser atau berkembangnya ke karir, bisnis ataupun investasi, gitu ya. Nah, hati-hati seandainya udah menjalani satu, ada mulai gejala takut, gitu ya, ada takut melakukan ini, takut seperti itu bisa jadi gejala-gejala udah terjebak zona nyaman ya. Kalau untuk stok bertumbuh ya, gitu Bro ya. Kalau takut bertumbuh ya, Kan sukses katanya 97% orang tidak sukses karena tidak punya tujuan yang jelas.
Hanya Oke. 1-3% orang sukses. Nah, 1-3% ini artinya kontrarian. Oke. Kalau sedang terjebak di zona nyaman, tidak kontrarian. Oke, ya, menjadi berbeda itu penting. Hmm. Baik, sip. Baik, Bro, Alex, saya review dulu ya di episode Oke. 3 kita sekarang. Jadi hari ini awalnya kita yang pilihan yang harmoni itu semua bisa dicapai keseimbangannya, keharmonian dengan paham pertama ukuran penting dari tiap keluarga, tiap orang itu seperti apa, tentu setelah dapat dideskripsikan, dapat dijelaskan, baru orang bisa menentukan step-step untuk mencapainya. Hingga nanti kan bagaimana untuk mencapai step itu, untuk gambarannya nanti ada sharing tentang ultimate power itu sendiri. Lalu ketika orang ingin keluar, sukses itu adalah keluar dari zona nyaman, maka pastikan keluar dari zona nyaman itu tetap menjadi kontrarian, tetap berbeda. Tetap berbeda, tetap menjadi kontrarian, dengan pilihan bisa di karir, bisnis, ataupun investasi. Gitu ya, Bro Alex, ada tambahan lain? Betul. Tambahannya, hati-hati dengan yang investasi tadi ya. Jadi, termasuk saham ya. Oke, gimana hati-hatinya, Bro? Jadi saham itu pertama, profit di muka. Oke. Itu kontrarian. Bukan nanti profit. Oke. Kedua, zero risk. Oke. Wah, investasi beresiko. Nah, itu berarti tidak kontrarian. Investasi kan selalu ada risikonya, itu tidak kontrarian. Oke, itu menarik. Yang ketiga, menghasilkan passive income. Bukan semoga naik. Jadi ini semua tentang sistem investasi, tentang kontrarian. Ada caranya, ada. Yang semua kita omongin ini bukan cuma mungkin nggak masuk di akal, karena makanya kita bikin podcast ini supaya ini jadi masuk akal. Oke, siap. Perbedaannya cuma pengetahuan. Nah, Bro Alex, nanti di episode selanjutnya tampaknya akan menjadi menarik untuk kita lanjutkan pembahasan tentang kontrarian ini. Kontrarian berbeda, mungkin bisa menjadi pertanyaan, berbedanya seperti apa? Karena kalau saya pakai sabu-sabu, saya juga berbeda dengan teman-teman saya. Betul ya, Bro Alex ya? Nah, para pendengar, para audiens, ini dia akhir dari episode ketiga. Saya Romi Muhammad Ramli dan rekan saya Bro Alexander Andri mengucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya di Golden Life Podcast. Sampai jumpa nanti. Terima kasih, Bro.